Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola menggunakan alat peluncur pingpong yang kita buat sendiri. Pada dasarnya, alat peluncur pingpong ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Tergantung kreativitas kalian dalam membuat alat peluncur ini agar bekerja. Pada prinsipnya adalah, bola pingpong harus bisa meluncur dari berbagai sudut yang bisa kita atur. Mari kita mulai. Oke, tahap pembuatan alat telah selesai kita lakukan. Jadi ini adalah alat peluncur yang sudah jadi, yang dibuat. Mari kita review alat peluncur ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ibu sudah bikin alat ini terdiri dari, ini ada talenan ya. Jadi ini talenan yang ada di dapur, bisa apapun sebenarnya, pokoknya dia dijadikan sebagai alas agar alat peluncur ini bisa berdiri tegak seperti itu. Kemudian di sini ada ada penumpu. Penumpu ini pun ibu ambil dari pegangan sapu gitu kan ya. Jadi pegangan satu ibu potong, ibu ambil sedikit gitu ya. Ini digunakan sebagai tumpuan karena nanti ini si bagian atas ini dia bisa berotasi 90 derajat. Jadi kita butuh ruang gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ini diputar seperti itu, nah makanya kita butuh penumpu yang ini gitu kan ya. Lalu ini kenapa dia bisa berotasi? Kalau kalian perhatikan, jadi ini ada yang berwarna hitam. Jadi yang berwarna hitam ini adalah bagian atas dari tripod gorila. Kemudian di bagian atasnya ini adalah sebenarnya ini menggunakan triplet gitu ya. Sebenarnya kalian bisa berkreativitas menggunakan apa saja. Misalnya kardus bekas gitu kan ya. Apapun sebenarnya ya, itu yang bisa kalian temukan. Nah, ibu di sini memilih menggunakan triplet. Nah, lalu di bagian dalamnya ini ada alat peluncurnya. Alat peluncurnya sebenarnya ini menggunakan ini penyedot solder, sebenarnya penyedot timah solder gitu ya. Kemudian di sini ini karena kita harus tahu berapa sudut peluncurannya, maka di sini digunakan busur derajat. Jadi di sini ada busur derajatnya. Kemudian di sini ada baut, sebenarnya ini sebagai indikator berapa sudut yang dibentuk gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya mau diganti nih alat peluncurnya menggunakan karet gitu ya, jadi macam seperti ketepel gitu ya, itu boleh juga gitu kan ya, tergantung bagaimana kreativitas kalian dalam membuatnya. Yang penting alat ini itu bisa digunakan untuk meluncurkan si bola pingpongnya itu sendiri, dan karena ini akan diukur berapa jarak jangkauan maksimumnya, berapa mungkin titik tertingginya, berarti kan kalian harus bisa mengukur
si sudutnya itu. Makanya ini menggunakan unsur derajat gitu kan ya. Untuk bentuknya itu bisa banyak sekali modelnya, bisa banyak sekali modifannya gitu ya. Tinggal kalian bagaimana mengekspornya. Kita coba ya. Jadi di sini pingpongnya kita taruh di sini. Nah, kalau misalnya kita mau coba, ini akan kita luncurkan pada sudut 30 derajat. Ini dia tepat di 0 derajat gitu ya, horizontal gitu. Nanti kalau kita buat dia 30 derajat, kita putar. Baru kita letakkan si bola pingpong, sudah diletakkan di sini bola pingpongnya. Nanti baru kita luncurkan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita luncurkan si bola pingpong ini, kemudian kita ukur si jarak jangkauan si bola pingpong ini, makanya kita bisa dapat dengan perhitungan di gerak parabola, kita bisa dapat berapa kecepatan si bola pingpong ini luncur atau V0. Ketika kita sudah mengetahui berapa besar V0, kecepatan awal si bola pingpong ini, maka kita bisa menentukan jarak jangkauan ketika sudutnya itu dirubah. Misal, kalau kita buat ini 45 derajat gitu ya, seperti itu, 45 derajat. Karena kita sudah tahu V0-nya berapa, dengan menggunakan persamaan di gerak parabola, maka kita bisa tahu jangkauan X max-nya itu jadi berapa, seperti itu. Nah, jadi itu kalau kita lihat di meriam gitu ya, meriam itu kan dia bisa tahu misalnya jangkauannya pada jarak berapa, maka sudutnya harus berapa, si meriam itu harus diluncurkan atau ditembakkan. Tadi kita buat 30 derajat ya. Nanti kita tekan di sini si alat luncurnya seperti itu. Nanti kita akan lakukan percobaannya lebih detail ya. Tangkap ya, 1, 2, 3 lagi mundur ya, mundur. Seperti kita lihat pada video sebelumnya, maka kita akan bisa membuat sketsa alatnya seperti ini. Jadi jika si bola pingpong itu diluncurkan pada sudut sebesar 60 derajat, maka kita akan bisa mencari berapa besar V0. Gerak parabola terdiri dari dua gerak. Pada sumbu X itu dia gerak GLB, dan pada sumbu Y itu dia gerak GLBB. Nah, dengan persamaan parabola, maka kita bisa mencari tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jangkauan tertentu. Kemudian nanti kita substitusi persamaan yang hijau ke persamaan yang abu-abu, maka nanti kita akan dapat di sini adalah berapa besar V0 untuk X tertentu, untuk Y tertentu, dan untuk sudut tertentu, seperti pada gambar. Nah, untuk persamaan sebelumnya, ketika θ-nya 60 derajat, Y-nya itu ketinggian si bola pingpong dari permukaan tanahnya adalah 0,195 meter. Ternyata jarak yang ditempuh adalah 0,85 meter. Maka didapat berapa besar V0, kecepatan awal si bola pingpong diluncurkan itu adalah 2,97 meter per sekon. Maka kita bisa memprediksi berapa besar jangkauan jika sudutnya dirubah, misalnya menjadi 30 derajat atau menjadi 45 derajat. Kalau kita mau cermati, banyak sekali hal-hal menarik lainnya yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Alat peluncur pingpong yang kita buat ini adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mempelajari fisika, khususnya gerak parabola. Oleh karena itu, Ibu tantang kamu membuat model peluncurmu sendiri. Happy explore!